Ole Romeni kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol melawan China. Dia selalu bikin gol sejak membela timnas Indonesia. Ini menjadi gol ketiga Ole Romeni bersama timnas Indonesia. Pemain Oxford United itu selalu membobol gawang lawan sejak berseragam Garuda. Gol pertama Ole dibuat saat laga debutnya bersama timnas Indonesia. RI kala itu tumbang 1-5 di tangan Australia. Ole kembali mencetak gol saat Indonesia menjamu Bahrain. Golnya mengantarkan Merah Putih menang 1-0. Ole Romeni angkat bicara usai laga Indonesia vs China. Dia berterima kasih kepada supporter Garuda yang memberikan dukungan luar biasa di Gelora Bung Karno. Ricky Kambuaya tampil luar biasa saat timnas Indonesia mengalahkan China 1-0. Pelatih tim Garuda, Patrick Kluivert, menilai Kambuaya bermain dengan fantastis. Bermain di sektor kiri, kukuhnya Kambuaya dalam menguasai bola sulit dihentikan para pemain Dragon Team. Gol penalti Indonesia juga berawal dari Kambuaya yang dilanggar Yang Zhexiang. Dikutip dari SofaScore, pilar Dewa United ini mencatat 1 dribble sukses, 1 umpan kunci, 1 tembakan dan 6 kali memenangi duel. Kluivert turut memuji penampilan Kambuaya di laga ini. Ia menilai Kambuaya bermain dengan fantastis. Menurutnya, Kambuaya sosok yang pemalu tapi selalu memberikan segalanya di lapangan. Timnas Indonesia menang atas China tanpa kebobolan. Kiper skuad Garuda Emil Audero melakoni debutnya dengan manis. Selamat. Di tengah misi harus menang, Audero rupanya sempat gugup di awal dan beberapa kali kesulitan meredam serangan China. Namun selepas babak pertama berjalan 20 menit, Audero lebih tenang mengawal gawangnya. Praktis Audero tidak harus berjibaku karena cuma satu save dibuat sepanjang 90 menit. China cuma melepaskan 1 attempts on target dari total 5. Sisanya Audero meninju bola sekali, 32 kali menyentuh bola, akurasi umpan 60%, dan 2 kali menangkap bola dalam duel udara dengan presentase 100% sukses. Bertambah lagi satu peserta untuk Piala Dunia 2026. Adalah Uzbekistan yang membuat sejarah dengan pertama kali lolos ke ajang itu. Uzbekistan meraihnya usai bermain imbang tanpa gol di markas Uni Emirat Arab, Kamis tanggal 5 Juli tahun 2025, malam WIB. Uzbekistan jadi tim Asia ketiga setelah Jepang dan Australia yang meraih tiket lolos. Sudah ada 8 negara peserta Piala Dunia 2026 termasuk 3 tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Drama 9 gol tercipta di laga Spanyol vs Prancis. La Furia Roja melaju ke final UEFA Nations League 2024/2025 usai menang 5-4. Pada pertandingan di Maparena, Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025, dini hari WIB, Spanyol unggul 5-1 lebih dulu lewat Lamine Yamal, 2 gol Nico Williams, Mikel Merino, dan Pedri. Prancis yang sempat memangkas skor lewat penalti Kylian Mbappe, menambah gol lagi lewat tambahan gol-gol Ryan Cherki, bunuh diri Daniel Vivian, dan Randal Kolo Muani. Pierre Kalulu telah sepenuhnya menjadi milik Juventus. Bianconeri menebusnya dari AC Milan. Juventus juga mengonfirmasi angka resmi di balik kesepakatan itu, 14,3 juta euro yang dibayarkan selama 3 tahun. Ada pula biaya tambahan berjumlah hingga 300.000 euro dan potensi bonus hingga maksimum 3 juta euro, tergantung pada pencapaian tujuan kinerja lebih lanjut. Klub Premier League, Manchester City, lagi-lagi bergerak cepat di bursa transfer musim ini. The Citizens dikabarkan sudah berhasil mengamankan tanda tangan Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester City sudah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton untuk transfer Ait-Nouri. The Citizens setuju membayar mahar transfer sebesar 40 juta euro. Wolverhampton kabarnya sudah menerima tawaran tersebut. Saat ini, Wolves bahkan sudah mengizinkan sang bek untuk terbang ke Manchester guna menyelesaikan proses transfernya. Berdasarkan laporan yang sama, Manchester City sudah menyiapkan jadwal kedatangan Ait-Nouri ke Etihad Stadium. Pada Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025, bek asal Aljazair itu dijadwalkan menjalani tes medis di klub. Kalau tidak ada hambatan, ia bakal resmi diperkenalkan sebagai pemain baru The Citizens di awal pekan depan. Klub La Liga, Real Betis, ternyata belum rela melepas Anthony begitu saja. Tim asal Sheffield itu dikabarkan kembali membuka negosiasi dengan Manchester United untuk mengamankan sang winger secara permanen. Sumber menyebutkan bahwa agen Anthony saat ini sedang berada di Sevilla setelah mendapat undangan khusus dari manajemen Betis. Kubu Los Verdiblancos dikabarkan masih sangat berminat mempertahankan sang winger. Mereka bahkan sudah menyampaikan keinginan tersebut langsung ke sang agen. Dalam pertemuan itu, Betis berusaha mencari solusi agar Anthony bisa bertahan lebih lama di Benito Villamarin. Pasalnya, pemain 24 tahun itu disebut-sebut sangat nyaman bermain di Spanyol. Al-Hilal mendapat tamparan keras dalam upaya merekrut Victor Osimhen. Klub Arab Saudi itu melihat tawaran pertamanya ditolak oleh Napoli dan sang striker sendiri.
Menurut Sky Sport Italia dan Fabrizio Romano, tawaran awal Al Hilal bernilai 65 juta euro plus bonus langsung ditolak Napoli. Manajemen Partenopei bersikeras klausul pelepasan 75 juta euro harus dibayar penuh. Bukan hanya Napoli yang menolak, Osimhen juga belum menerima tawaran personal dari Al Hilal. Gaji 26 juta euro per tahun plus bonus dinilai masih kurang untuk membuatnya hijrah ke Saudi Pro League. Manchester United sedang bersiap untuk melakukan transformasi besar musim panas ini. Setelah mendatangkan Matheus Cunha, Setan Merah kini mengincar Bryan Mbeumo sebagai target berikutnya. Dalam podcast Wrighty's House via TBR Football, Ian Wright menyebut Mbeumo sebagai salah satu penyerang paling underrated di Premier League. Wright juga mengaku terkejut mengetahui usia Mbeumo yang baru 25 tahun. Analisis Wright ini didasarkan pada perkembangan konsisten Mbeumo di Brentford. Pemain asal Kamerun itu telah menunjukkan kemampuan sebagai penyerang serba bisa. Saga transfer striker Manchester United semakin panas. Kabar terbaru menyebut Setan Merah kini mengincar penyerang PSG, Gonçalo Ramos, sebagai solusi lini serang mereka. Menurut laporan itu, bukan tanpa sebab MU berminat pada Ramos. Minat Setan Merah terhadap Ramos ternyata datang atas rekomendasi Bruno Fernandes. Kapten Setan Merah ini merupakan rekan setim Ramos di timnas Portugal. Fernandes menilai striker 23 tahun itu memiliki bakat luar biasa dan cocok dengan gaya bermain MU. Ia juga yakin Ramos bisa cepat beradaptasi dengan taktik Ruben Amorim, sehingga mendorong manajemen untuk serius mengejar sang striker. Kabarnya, PSG tidak akan mempersulit kepindahan Ramos. Sang pemain diperbolehkan pindah ke klub lain di musim panas ini. Meski bukan starter, PSG tetap memasang harga tinggi untuk Ramos. Klub asal Prancis itu dikabarkan membanderol sang striker sebesar 40 juta euro. Isu baru mencuat seputar masa depan Emiliano Martinez. Kiper Aston Villa itu dikabarkan sedang dalam radar Manchester United untuk diboyong musim panas ini. MU dikabarkan masih memantau perkembangan situasi sebelum memutuskan untuk serius mengejar sang kiper. Mantan kiper Arsenal itu kabarnya akan dibanderol sekitar 40 juta pound sterling jika Villa akhirnya bersedia melepasnya. Angka yang cukup besar untuk seorang kiper berusia 31 tahun. Dalam wawancara terbarunya, Diaz membantah kabar bahwa dirinya akan meninggalkan Liverpool musim panas ini. Penyerang berusia 27 tahun itu mengaku masih sangat nyaman bersama The Reds sehingga tidak berniat pindah ke klub lain. Meski begitu, Diaz mengaku bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Liverpool. Isu baru muncul seputar masa depan Anthony. Winger Manchester United itu dikabarkan akan melanjutkan karir di Bundesliga bersama Bayern Munchen. Bayern Munchen disebut serius dalam pendekatan mereka terhadap Anthony. Manajemen klub ingin segera membawa sang pemain ke Jerman. Tak main-main, Bayern bahkan sudah menghubungi agen Anthony. Mereka menawarkan kesempatan kepada sang pemain untuk bergabung musim panas ini. Setan Merah disebut membanderol mantan pemain Ajax itu tidak kurang dari 40 juta euro. Angka ini menjadi patokanmu dalam negosiasi transfer pemain asal Brasil tersebut. Ada kabar buruk buat Manchester United. Striker incaran mereka, Victor Osimhen, dikabarkan sekarang jadi target Al Hilal di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan, keputusan Al Hilal mengejar Osimhen datang dari instruksi pelatih baru mereka, Simone Inzaghi. Menurut Romano, MU bisa kalah dalam perburuan Osimhen karena Al Hilal siap mengajukan penawaran yang sulit ditolak. Klub Arab Saudi itu dikabarkan sudah melakukan pendekatan ke Osimhen dengan menawarkan gaji selangit. Bek muda Real Madrid, Fran Garcia, dilirik sesama klub La Liga. Tak tanggung-tanggung, tak cuma satu klub, tetapi ada 3 klub yang menginginkan pemain itu. Menurut kabar terbaru Vica Jazz, setidaknya Villarreal, Real Betis dan Celta Vigo yang tunjukkan minat kuat mereka untuk merekrut bek kiri muda tersebut jelang bergulirnya musim baru. Meskipun mereka terbuka untuk transfer jika ada tawaran bagus, tapi Madrid juga mempertimbangkan kesepakatan pinjaman dengan klausul pembelian kembali. Setelah sempat membuat Liverpool kecewa musim panas lalu, Martin Zubimendi kembali menjadi pusat perhatian bursa transfer. Kali ini, Arsenal tampaknya akan mengalami nasib serupa, dengan sang gelandang mengisyaratkan tak tertarik hengkang dari Real Sociedad. Menariknya, Real Madrid kini juga disebut sebagai kandidat kuat untuk mendapatkan tanda tangannya, terlebih setelah Xabi Alonso resmi menjadi pelatih Los Blancos. Alonso sendiri adalah sosok yang pernah melatih Zubimendi di tim cadangan Sociedad dan diakui oleh sang gelandang sebagai panutannya. Lamine Yamal menunjukkan kualitas bintangnya dengan mencetak 2 gol saat Spanyol mengalahkan Prancis 5-4 dalam semifinal UEFA Nations League 2025, Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025, dini hari. Penampilan gemilang pemain berusia 17 tahun itu langsung memicu sorotan sebagai kandidat kuat Ballon d'Or.
Pelatih Spanyol Luis de la Fuente tak ragu menyebut Yamal layak meraih penghargaan individu tertinggi tersebut. Pertandingan sempat dianggap sebagai ajang pembuktian antara Yamal dan Dembele. Namun, bintang PSG itu nyaris tak berbekas sebelum ditarik keluar lapangan. Yamal justru tampil gemilang dengan memborong 2 gol. Performanya semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain muda paling menjanjikan saat ini. De la Fuente dengan tegas mendukung anak asuhnya. Timnas Argentina mencuri 3 poin penting saat melakoni laga tandang kontra Chili pada matchday ke-15 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Jumat 6/6 pagi WIB. Bertanding di Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, Argentina menang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Argentina di puncak klasemen dengan raihan 34 poin dari 15 pertandingan. Sementara itu, Chili semakin terpuruk di dasar klasemen peringkat ke-10 dengan koleksi 10 poin. Tidak ada pemenang saat timnas Brasil bersua Ekuador dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim gagal mencetak gol selama 2 kali 45 menit. Pertandingan ini sekaligus jadi laga debut Carlo Ancelotti melatih timnas Brasil. Don Carlo didatangkan dari Real Madrid menggantikan Dorival Junior. Hasil ini membuat Ekuador naik ke posisi 2 klasemen CONMEBOL dengan 24 poin, tertinggal 7 angka dari Argentina di atasnya. Brasil di urutan keempat dengan 22 poin. Pep Guardiola memuji Lamine Yamal dan bermimpi mau melatihnya. Tapi Guardiola tahu, hal itu tidak mungkin. Di usia yang masih 17 tahun, Yamal sudah menari di level tertinggi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola pun kagum kepada si bocah itu. Pep Guardiola mengaku mau banget melatih Lamine Yamal. Namun Guardiola enggan mematik rumor dan buru-buru bilang kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Inter Milan bergegas mencari kandidat pelatih lainnya setelah ditolak Cesc Fabregas. Nerazzurri kini tengah mengurusi kepindahan Christian Cifu. Pria asal Rumania itu tengah menukangi Parma dan Inter disebut tidak akan kesulitan merekrutnya. Dikutip Football Italia, Cifu bersedia dibayar 2 juta euro per tahun dengan kontrak sampai Juni tahun 2027. Cifu akan terbang ke Milan, Jumat 6/6 untuk menuntaskan proses kepindahannya dari Parma. Bagi Cifu, Inter bukanlah tim yang asing karena dia sempat bermain di sana di era 2000-an. Juventus dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan PSG untuk memperpanjang masa pinjam Randal Kolo Muani. Striker Prancis itu diharapkan bisa tetap bersama Bianconeri selama ajang Piala Dunia antar klub. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Kolo Muani sendiri ingin tetap membela Juventus di Piala Dunia antar klub. Klub asal Turin pun dikabarkan sudah hampir menyelesaikan pembicaraan dengan PSG. Aspek finansial menjadi salah satu poin penting yang sedang dibahas kedua klub. Kedua belah pihak dikabarkan sudah mendekati kata sepakat mengenai detail biaya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Mastantuono lebih memilih Real Madrid meski ada minat dari PSG. Kini, transfer pemain asal River Plate itu tinggal selangkah lagi. Menurut laporan Marca, Real Madrid sudah menyepakati syarat pribadi dengan Mastantuono. Kini, mereka tengah berusaha menyelesaikan negosiasi dengan River Plate terkait nilai transfer. Klub asal Spanyol itu sempat ragu untuk membayar klausul pelepasan senilai 45 juta euro. Namun, kedua belah pihak optimistis bisa mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Jika transfer rampung sebelum Piala Dunia antar klub, Mastantuono tetap tidak akan langsung bergabung. Ia baru bisa resmi bermain untuk Real Madrid setelah berusia 18 tahun pada Agustus nanti. Bek tengah Brasil Gabriel Magalhaes masih akan lama bernaung di Arsenal. Gabriel baru saja menekan kontrak baru, yang akan mengikatnya sampai musim panas 2029. Aku datang di sini sebagai seorang pemain muda dan setelah hampir 5 tahun, aku merasa sangat bahagia dan aku sudah belajar banyak, kata dia di laman resmi klub. Aku sangat bangga dengan diriku, ini adalah perjalanan yang menakjubkan dan aku sangat senang bisa melanjutkannya. Aku berharap bisa memenangi beberapa trofi dengan klub ini, karena aku mencintai klub ini dan keluargaku juga mencintai klub ini. Arsenal adalah klub yang menakjubkan dan aku sangat bangga menekan kontrak baru. Aku menyayangi suporternya, rekan-rekan setimku, aku menyukai stadionnya. Aku sangat bangga dan terima kasih atas seluruh dukungannya. Inter Milan dilaporkan resmi menunjuk mantan pemain mereka, Christian Cifu sebagai nakhoda baru di Giuseppe Meazza. Kandidat suksesor Simone Inzaghi di Inter Milan akhirnya terjawab sudah. Inter memilih untuk mendapuk Christian Cifu sebagai allenatore baru mereka mulai musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Seperti pada umumnya Romano menulis, jargon, "Here we go," andalannya menandakan bahwa proses kepindahan telah terjadi. Cifu ditunjuk sebagai pelatih baru dengan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Inter.